Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hakama binqida'il a'mar wa fana'i hadhihi ad-dar. Wa akhbara anna al-akhirata hiya darul qarar. Wa anna al-jannata darul abrar. Wan naru darul ashrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah qad awsa ibadahu bitaqwah wa qad akhbara bi anna taqwahu khairu zadil abdi li liqa'i rabbih faqad qala azza man qail wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan kita di dunia ini, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tentu bukan sebatas menciptakan kita tanpa ada tujuan. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini dengan tujuan utama agar kita menegakkan ibadah kepadanya. Dan dalam rangka mewujudkan tegaknya ibadah kepada Allah, maka Allah turunkan kitab-kitabnya dan Allah utus rasul-rasulnya agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, bisa membedakan dan memilih mana ibadah yang baik dan benar dan mana ibadah yang salah dan sesat. Dan atas pilihan kita dalam melaksanakan ibadah, maka Allah akan memberikan balasan atas pilihan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada setiap manusia dengan akal dan ilmunya, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga apapun yang menjadi pilihan manusia lalu dia lakukan, maka dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang diucapkan dan dilakukan manusia tidak akan lepas dari catatan malaikat, yang mana kemudian setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang ditulis malaikat di hadapan Allah. Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Yang besar, segala sesuatu yang besar dan yang kecil pasti akan tertulis. Kaum muslimin azakumullah, kita sekarang berada dalam kehidupan dunia. Namun di hadapan kehidupan ini masih banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Hal-hal yang mungkin sebagian manusia melupakannya. Padahal apa yang terjadi setelah kehidupan ini merupakan penentu apakah kita mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Di antara perkara yang akan kita hadapi dan ini pasti akan didapati setiap manusia adalah kematian dan sakaratul maut, atau waktu menjelang kematian. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quran telah mengingatkan kita hamba-hambanya bahwasanya
kematian pasti akan menjelang seseorang. Bahkan bisa jadi seseorang tidak dijemput oleh kematiannya, namun dia menjemput kematiannya. Seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat, bisa jadi disitulah Allah tentukan kematian dia, sehingga dia mendatangi tempat tersebut. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita habis ajal kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kaum muslimin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di akhir surat Al-Munafiqin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak dan hartamu atau harta-harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari zikir, membuat kamu lalai dari ketaatan kepada Allah. Karena siapapun yang terjadi padanya hal itu, maka dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan saat kita berada di dunia ini, ketika kita mendapat tugas ibadah, namun hal-hal yang melalaikan ibadah adalah harta dan anak-anak. Sehingga sebelum Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang datangnya kematian, Allah mengingatkan jangan sampai kalian lupa tugas kalian menegakkan ketaatan kepada Allah. Lalu Allah katakan setelah itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada seseorang dari kamu kematian, sehingga ketika sudah datang padanya kematian, dianya memohon kepada Allah dan berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah Tuhanku, tunda sejenak kematianku sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau seandainya orang kematiannya bisa ditunda sesaat saja, maka hal yang penting akan dia lakukan adalah bersedekah dari hartanya. Sebagai satu isyarat bahwasanya sedekah memiliki kedudukan yang tinggi dan besar, sehingga itulah angan-angan orang yang sedang dijemput kematiannya. Kaum muslimin sedang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian setiap manusia pasti mengetahuinya. Namun kebanyakan manusia lalai dengan kehidupan dunianya. Sehingga Nabi SAW mengingatkan umatnya agar selalu mengingat kematiannya. Nabi bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kamu pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Ya mana ikhwani azakumullah, ketika seseorang sedang berada dalam jemputan kematian, ketika seseorang sudah berada dan menjelang kematiannya, tidak ada lagi amal soleh, tidak akan ada taubat yang diterima. Karena itulah saat di mana semua manusia beriman. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Seorang mukmin
seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dijemput kematiannya, ketika datang kepadanya kematian, maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Menjelang kematian seorang mukmin, Allah katakan akan didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu berkata, jangan kalian bersedih, jangan kalian takut dan bersedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah diberikan kabarnya kepada kamu. Adapun orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijemput oleh malaikat. Allah katakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan ingatlah, lihatlah ketika orang-orang yang zalim dalam kondisi dijelang kematiannya, malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka dan berkata, keluarkan nyawa-nyawa kalian hari ini, kalian mendapatkan adab yang pedih dikarenakan kalian berkata kepada Allah atas nama Allah tanpa ilmu, wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian angkuh terhadap ayat-ayat Allah. Sehingga ikhwani azakumullah, ketika seseorang menjelang kematiannya, terutama orang kafir, Allah katakan dalam ayat lain, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Angan-angan orang kafir ketika menjelang kematian dan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang sedang hidup, dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia sehingga aku bisa beramal soleh sebagai pengganti amal buruk yang telah aku tinggalkan sebelumnya. Kematian tidak akan bisa terhalangi dengan benteng yang kuat dan tinggi. Tidak pula kematian itu tertahan dengan banyaknya pasukan dan algojo atau orang-orang yang disebut dengan penjaga. Siapapun dia, baik dia orang yang berkuasa atau orang yang dianggap hina, fakir ataupun kaya, maka bila sudah datang kematian, kematian akan menjemputnya tanpa peduli melihat siapa dia. Kematian bila telah Allah tentukan, tidak akan melihat siapa yang dicabut nyawanya. Tidak menjamin orang yang selalu sehat dia tidak mati, karena orang mati tidak harus diawali dengan sakit. Kematian pun bisa menjelang dan mendatangi orang yang masih muda, karena mati syaratnya bukanlah umurnya sudah tua. Betapa banyak orang yang sehat hari ini kita masih bercengkrama dengannya, ternyata sorenya atau besoknya kita antar dia ke kuburan. Berapa banyak orang yang masih muda dan lebih mudah dari kita, ternyata esoknya kita mengucapkan padanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada syarat ketika kematian itu datang. Kaum muslimin azakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak menyebutkan dalam ayat-ayatnya bahwasanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, ketika menjelang kematiannya,
Mereka mengharap kepada Allah agar dikembalikan ke dunia sebentar saja, sehingga mereka bisa merubah amal soleh yang sebelumnya mereka beramal yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada orang yang menjelang kematian sesuatu yang tidak diperlihatkan kepada orang-orang yang tidak dalam kondisi sakaratul maut. Sehingga orang yang paling zalim, Fir'aun pun ketika menjelang kematiannya, dia mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Allah perlihatkan kepadanya sesuatu yang tidak diperlihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang masih sehat dan belum dijemput kematian. Sehingga wajarlah kemudian setiap orang, terutama orang zalim dan kafir, menjelang kematian dia memohon kepada Allah agar ditunda kematiannya dan bisa beramal soleh. Allah berfirman tentang Fir'aun, hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sampai ketika Fir'aun tenggelam, dia berkata, sebelum dia tenggelam dia berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali yang disembah oleh Bani Israel, yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka Allah katakan setelah itu, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wahai Fir'aun, baru sekarang engkau beriman. Kenapa tidak dari dulu? Dan sebelumnya engkau sudah banyak melakukan kerusakan. Dan Allah kemudian jadikan kematian Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Sehingga ikhwani azakumullah, setelah kematian, manusia pun akan mengalami satu alam, yaitu alam kubur. Dan kuburan adalah tempat pertama seseorang menuju akhirat. Dan kuburan hanya ada dua kemungkinan bagi seseorang, raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan hanya dua kemungkinan bagi seseorang. Dia adalah kebun dari kebun-kebun surga, atau dia adalah lembah dari lembah-lembah neraka. Dan Rasulullah SAW mengingat umatnya agar selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, bila seseorang dari kamu selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Salah satu yang kita diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung adalah dari azab kubur. Sehingga azab kubur adalah sebuah kebenaran yang pasti akan terjadi pada orang yang Allah kehendaki. Sehingga di kuburan seseorang bisa jadi mendapatkan nikmat kubur, atau dia akan mendapatkan azab kubur dalam kuburnya. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan salah satu dari penyebab azab kubur. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan ketika melewati 2 kuburan yang sedang diazab penghuninya, Nabi mengatakan, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fala yastatir min baulih wa fi riwayati wala fala yastatir min yastanzihu min baulih. Adapun keduanya yang sedang diazab, salah satunya semasa hidupnya selalu melakukan namimah, merusak hubungan manusia dengan manusia lain, mengadu manusia dengan manusia lain, sehingga dia senang kalau seandainya kaum muslimin berseteru dan bermusuhan. Sedangkan yang lain diazab karena dia tidak bersuci dari kencingnya. Ikhwani a'azzakumullah, sidang salat Jumat
yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir dalam kubur dia akan diazab karena kufurnya. Sedangkan seorang mukmin yang memiliki iman, maka dia akan mendapatkan azab dalam kuburnya dikarenakan maksiat yang dia lakukan. Dan azab kubur bagi seorang mukmin bisa terputus. Salah satu dari penyebab terputusnya azab dari seorang mukmin adalah doa seorang anak yang selalu memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya dan mengalirnya pahala kepada dia setelah dia meninggal, karena sebelum dia meninggal dia tinggalkan hartanya untuk sesuatu yang membuat dia mengalir pahalanya kepadanya, yaitu yang disebut dengan shadaqatun jariyah. Kaum muslimin azakumullah, azab kubur juga disebut dengan azabul barzakh. Artinya azab kubur bukan sebatas akan didapati oleh orang yang dalam kubur. Siapapun yang mati, baik dia mati di dalam kubur, dia dikubur setelah matinya, atau dia tenggelam di lautan, atau dia dimakan binatang buas, ataupun dia terbakar dan dia tidak dikubur, kalau seandainya Allah tetapkan dia mendapatkan azab, maka azab itu akan datang kepadanya. Sehingga azab kubur bukan berarti kemudian orang yang tidak dikubur tidak akan mendapatkan azab. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur merupakan perkara-perkara gaib. Siapapun di antara kita tidak akan bisa mengetahui orang yang dalam kubur sedang diazab atau mendapatkan nikmat. Dan azab kubur merupakan sesuatu yang dahsyat, sehingga Allah sembunyikan. Allah jadikan azab kubur perkara yang tidak bisa dilihat dan hanya wajib diimani. Karena itulah ujian, salah satu ujian kepada kita adalah al-imanu bil ghaib, beriman dengan perkara gaib. Salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada kita dan memperdengarkan azab kubur, karena Nabi mengatakan laula an tadafanu la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabr. Kalau seandainya kalian tidak saling mengubur, maka niscaya aku akan doakan kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian sebagian dari azab kubur. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian ada yang lebih dahsyat dari kuburan, yaitu qiyamus sa'ah. Datangnya kiamat, yang mana bila kiamat sudah datang, maka seorang wanita yang sedang menyusu anaknya dia tidak tahu, dan akan dia lepas anaknya dari persusuan. Dahsyatnya hari kiamat, sehingga orang hamil pun langsung melahirkan saat itu juga. Dan hari kiamat bila sudah datang, Allah jadikan gunung-gunung berterbangan dan meleleh. Satu hal yang kalau seandainya kita membacanya saja sudah sangat takut membayangkannya, apalagi bila kita mengalaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kiamat itu pasti akan datang. Sehingga bila datang hari kiamat, manusia-manusia Allah kumpulkan di sebuah tempat yang disebut padang mahsyar. Allah jadikan matahari sangat dekat di kepala manusia, hanya sebatas 1 atau 2 mil dari kepala manusia. Sehingga manusia saat itu sangat merasakan panasnya matahari, sehingga bercucurlah keringat dari mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya membanjirinya sebatas kakinya, ada yang sebatas pinggangnya, ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Dan tenggelam atau tidaknya, sedikit atau banyak keringat seseorang
tergantung dari kondisi dia, bagaimana dia melaksanakan ketaatan kepada Allah di dunia ini. Dan setiap kita akan menghadapi sesuatu yang disebut hisab. Tidak ada sedikit pun kata-kata dan perbuatan yang kita lakukan kecuali kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu, setiap orang setelah hisab dia akan mendapatkan catatan amalnya. Siapapun yang mendapatkan, menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dialah orang yang beruntung dan berbahagia. Adapun orang yang mendapatkan, menerima catatan amalnya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, maka dialah orang-orang yang merugi di akhirat, di dunia, di akhirat. Sehingga bagaimana seseorang mendapatkan dan menerima catatan amalnya tergantung juga bagaimana kondisi dia di dunia terhadap agama Allah. Setelah itu, setiap orang akan melewati sebuah jembatan di atas Jahannam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan setiap orang pasti akan melewatinya. Allah berfirman, "Wa im minkum illa wariduha." Tidak ada setiap orang dari kamu kecuali pasti akan melewatinya. Sebuah ayat yang membuat seorang Abu Maisarah menangis. Ditanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Abu Maisarah?" Dia mengatakan, "Bagaimana aku tidak menangis? Allah hanya memberitahu kita akan melewati jembatan di atas neraka, tapi Allah tidak memberitahu kita apakah kita selamat atau tidak." Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya." Adapun orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah, maka Allah akan berikan keselamatan dari terlempar ke dalam jahanam. Karena siapapun orang yang tidak selamat dan tidak berhasil melewati jembatan tersebut, maka dipastikan dia terlempar ke dalam jahanam. Maka kemudian setelah terjadinya kejadian tersebut, setelah seseorang berhasil melewati jembatan di atas surga, yang terjadi setelah itu adalah berada di hadapan pintu surga. Namun ingat, walaupun seseorang sudah selamat dari jembatan neraka dan berada di hadapan pintu surga, belum ada jaminan seseorang bisa langsung masuk surga. Karena disitulah akan terjadi pengadilan. Pengadilan antar manusia dengan manusia. Siapapun di antara kita yang pernah mencela seseorang, memfitnah seseorang, mengambil harta seseorang, melukai bahkan membunuh seseorang, maka dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah sebelum dia masuk surga. Artinya Allah tidak akan mengizinkan seseorang masuk surga sebelum setiap hati yang masuk surga menjadi bersih. Tidak ada lagi kebencian, dendam dan sebagainya. Qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari hati-hati mereka rasa al-ghil, kedengkian, hasad dan dendam. Sehingga bisa jadi kita banyak sholat dan puasa, namun kita banyak menzalimi manusia, maka kita akan bayar kepada manusia kedzaliman kita dengan membayarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah kita. Maka disitulah kemudian orang yang sudah habis pahalanya dikatakan oleh Nabi SAW, dia ada sebagai orang yang muflis, dia orang yang bangkrut, dia bawa modal kebaikan tapi dia berikan kepada orang lain sehingga dia tertahan dari surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kataba ala nafsi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu baina yaday sa'ati basyira wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan hari kiamat dan hari akhir merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Bahkan beriman dengan hari kiamat merupakan bagian dari ajaran semua agama yang Allah turunkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan mengharuskan kita untuk beriman dengan hari kiamat, itu artinya kita dituntut dan diperintahkan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Dengan memperbanyak apa-apa yang telah Allah perintahkan dari amal saleh dan bertaubat dari amal-amal yang tidak baik dan dosa-dosa. Karena siapapun orang yang beriman dengan hari kiamat, maka imannya akan membuat dia untuk berhati-hati. Sehingga orang yang memiliki iman dengan hari kiamat dalam hatinya, maka akan nampak padanya perilaku, terutama berhati-hati dalam bermuamalah, bergaul dengan manusia, dengan orang lain. Membawa dia untuk beramal soleh, membawa dia untuk bersabar, dan membawa dia untuk menahan diri dari menzalimi manusia, baik dalam kehormatan mereka ataupun harta dan badan mereka. Karena mereka tahu bahwasanya ketika dia berbuat sesuatu kepada manusia yang membuat manusia tidak ridha, dia akan dituntut oleh Allah di pengadilan akhirat. Begitu besarnya dampak iman kepada hari kiamat, seorang khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, law athirat kal baghlatun fil Iraq la dhanantu anna Allah yas'aluni lima lam tusawwit tariqa ya Umar. Salah satu contoh begitu besarnya dampak iman kepada hari kiamat, seorang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan kalau seandainya ada seekor keledai yang terpeleset jatuh di Irak, padahal dia di Madinah, jauh. Kalau keledai itu terpeleset dan jatuh di Irak, maka aku mengira dan dia takut kalau seandainya Allah mempertanyakan kepadaku, wahai Umar, kenapa engkau tidak perbaiki jalan? Sehingga ini merupakan contoh orang yang tertanam dalam hatinya al-iman bil yaumil akhir akan sangat terlihat pada perilakunya. Berbuat baik kepada Allah dan juga kepada manusia, dan menghindari kezaliman dan keburukan kepada manusia. Namun sebaliknya, siapapun orang yang tidak ada iman dalam hatinya kepada hari kiamat, atau imannya dengan hari kiamat sangat berkurang dan lemah, maka bisa kita lihat perilakunya tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, menzalimi manusia, mengambil harta manusia, berdusta kepada manusia, bahkan lebih parah lagi berdusta atas nama Allah. Yang penting dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan keuntungan. Sehingga ikhwani azakumullah, al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari kiamat, merupakan salah satu hal yang membuat manusia selalu berhati-hati dalam berbuat dan beramal di dunia ini. Sehingga ikhwani azakumullah, semua apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang hari kiamat, dan Nabi SAW telah sebutkan dalam hadisnya, tidak lain merupakan satu hal yang membuat kita harus selalu ingat bahwasanya setiap kait kita pasti akan datang di hari kiamat. Tidak akan ada satupun orang yang alpa ataupun gaib di hari kiamat.
dan dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan, baik itu amal soleh sehingga dia mendapatkan balasan, ataupun dosa-dosa dia mendapatkan balasan dari dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu beramal soleh di atas jalannya dan beramal soleh sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang menjauhi segala kezaliman, baik kezaliman kepada Allah ataupun kezaliman kepada hamba-hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Lombok. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Lombok wa kun ma'ahum wa la takun alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.